Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Runandes Javando. Saya adalah guru produktif teknik otomasi industri dari SMK Negeri 1 Sindang, Indramayu, Jawa Barat, dan sedang melakukan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dengan fasilitator Pak Arif Diana dan pengajar praktik adalah Bu Mutia. Perasaan selama melakukan perubahan kelas. Saya masih menggunakan transfer materi kepada siswa dengan metode teacher center learning dan tidak peduli terhadap pemahaman murid. Dan yang terakhir, keberhasilan murid hanya berdasarkan nilai KKM. Yang mengakibatkan siswa cenderung pasif dan kurang mengekspresikan ide dan gagasan. Lalu siswa hanya menyimak dalam proses belajar mengajar atau KBM. Yang ketiga adalah siswa tidak menggali keterampilan dan pembentukan karakter atau karakter building. Dan yang terakhir adalah kurangnya motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, di mana pembelajaran tersebut harus menanam nilai kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, budaya, dan sosial. Dan yang kedua adalah murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran, di mana siswa bebas berkreasi, lalu bebas mengemukakan pendapat, dan yang terakhir adalah bebas berkreasi dalam kegiatan belajar mengajar. Guru menjadi fasilitator, tidak menjadi center dari pembelajaran, lalu mempelajari karakteristik murid. Yang terakhir adalah memberikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang perubahan. Yang pertama adalah saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dengan metode student center. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi sesuai dengan memerdekakan anak. Yang ketiga adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Dan yang keempat adalah mengenal karakter dan latar belakang siswa agar pembelajaran dengan metode diferensiasi berjalan dengan baik. Pembelajaran dan pengalaman dalam membentuk catatan praktik baik. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu saya merumuskan TP dan ATP dengan tim guru atau komunitas belajar. Dan yang kedua adalah membuat ATP. Dan yang ketiga adalah berdiskusi tentang model, metode, dan strategi yang berkaitan dengan karakter siswa bersama guru BK agar menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu yang keempat adalah membuat perangkat modul pembelajaran. Pada saat kegiatan, yaitu sebelum melakukan kegiatan KBM, saya mempersilahkan siswa untuk berdoa terlebih dahulu untuk menumbuhkan karakter yang religius, lalu mengecekkan kebersihan kelas agar menimbulkan gotong royong dan bersih masuk dalam siswa yang memiliki nilai religius. Lalu yang ketiga absensi kehadiran. Yang keempat adalah kegiatan ice breaking untuk memberikan semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kelima adalah menyampaikan kriteria ketercapaian pembelajaran dan bertanya pragmatik tentang materi yang akan disampaikan dan materi yang telah disampaikan kemarin. Lalu memulai kegiatan dengan model pembelajaran PBL, yaitu Project Based Learning. Yang ketujuh adalah anak diberikan job sheet yang harus dikerjakan, dan yang kedelapan adalah anak diminta untuk menyajikan proyek yang dikerjakan. Foto bercerita dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi nyata. Dalam kegiatan aksi nyata, peserta didik lebih interaktif dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Yang kedua,
Peserta didik dapat mengeksplorasi kompetensi pada dirinya. Yang ketiga adalah dengan metode PBL, siswa dapat praktik dan lebih memahami kompetensi yang diajarkan. Dan yang keempat adalah dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya meningkatkan kemampuan, tapi juga penilaian kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, budaya, dan sosial. Itu keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama antar guru atau menjalin kolaborasi dengan komunitas belajar. Selanjutnya adalah testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suherman dari SMKN 1 Sindang, rekan sejawat dari Bapak Muhammad Ruranis Japando, SPD, yang biasa saya panggil Pak Ronan. Saya dengan beliau dan juga tim dari komunitas belajar teknik otomasi industri, kami selalu mengadakan kolaborasi bersama-sama menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sejauh ini yang saya lihat bahwa Pak Ronan ini selalu berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif, menyenangkan dan bermakna untuk peserta didik, di mana beliau selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, memberikan kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik masing-masing, sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kemudian beliau juga selalu menggunakan teknologi media pembelajaran yang mengikuti teknologi abad 21. Segitu yang bisa saya sampaikan mengenai sosok beliau yang selalu menginspirasi dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.